Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita sama-sama, saya undang sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak, saat ini kami bersama-sama dengan umat-Mu. Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberikan kesatuan hati atas gereja-gereja-Mu. Biarlah melalui setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, boleh membawa setiap jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Dan kami percaya Engkau terus menambahkan Tuhan setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia. Biarlah Tuhan terus Tuhan bertumbuh orang-orang yang percaya akan Engkau semakin banyak Tuhan. Oh Tuhan, menjadi alat-alat kerajaan-Mu. Dan kami percaya melalui setiap gereja-Mu Tuhan, nama Tuhan yang boleh diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah terus Tuhan Engkau pakai menjadi saluran, oh Tuhan, berkat Tuhan dimanapun, oh Tuhan, gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah damai sejahtera turun atas bangsa kami Indonesia. Segala yang baik Engkau kerjakan atas bangsa kami, mulai dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami mempercayakan bangsa Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati tanah, air, udaranya. Apapun yang diusahakan Tuhan, Engkau membuatnya berhasil. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi beserta aparat yang terendah Tuhan. Kami mempercayakan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila hikmat-Mu turun atas para pemimpin kami, roh takut akan Tuhan ada atas setiap pemimpin-pemimpin yang Engkau percayakan atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak, biarlah setiap jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami, bela hari-hari ini mereka Tuhan boleh mencari wajah-Mu. Bela setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku hanya Engkaulah Tuhan yang juru selamat atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, dan kami percaya Indonesia boleh dituai bagi hormat kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Hong Kong, China, Macau. Biarlah damai sejahtera Allah turun atas setiap bangsa-bangsa ini. Kami percaya kalau Engkau menempatkan kami Tuhan di tempat ini, oh Tuhan, itu semua Tuhan ada maksud-Mu Tuhan atas kota ini. Biarlah Hong Kong juga boleh Tuhan dituai bagi hormat kemuliaan-Mu. Biarlah Hong Kong boleh mencari wajah-Mu. Biarlah pertobatan terjadi, keselamatan terjadi atas Hong Kong. Biarlah seluruh Hong Kong, setiap jiwa-jiwa yang ada di Hong Kong boleh Tuhan percaya kepada Engkau, satu-satunya juru selamat atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati segala yang terbaik Tuhan Engkau kerjakan atas kota ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap pemimpin gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Johan, Ibu Betty. Kami berdoa untuk Pastor Heri, Ibu Lydia, Pastor Davis, Pastor Januar, beserta keluarga besar hamba-hamba-Mu. Biarlah dengan pengurapan yang baru, hikmat yang baru Tuhan, pewahyuan yang baru, visi-misi yang baru, terus Engkau tambah-tambahkan atas kehidupan hamba-Mu. Kami percaya dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, baik yang ada di Jakarta, baik yang ada di Hong Kong, biarlah Tuhan pengurapan-Mu terus mengikuti kehidupan hamba-hamba-Mu. Engkau pakai semakin hari semakin luar biasa di dalam Engkau, memberkati dengan kekuatan kesehatan, damai sejahtera melimpah atas kehidupan hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu, setiap jemaat-jemaat PBIC Hong Kong. Biarlah kami terus Tuhan, oh Tuhan, terus mengasihi Engkau. Biarlah kami terus mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, semuanya bagi hormat kemuliaan-Mu. Dan kami percaya yang saat ini sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan, yang dalam masalah pergumulan kami percaya Engkau jawaban atas kehidupan mereka. Dan saat umat-umat-Mu pulang Tuhan, mereka sudah memperoleh kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami, dan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu terus bekerja atas kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk rata saudara. Kita mau lebih lagi menyenangkan pagi hari ini. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi sekeliling kita, sekalipun bumi bergoncang, sekalipun gunung-gunung beranjak, kita punya Tuhan yang tak tergoncangkan oleh hal apapun. Yuk kita sembah Dia. Katakan berterima kasih, kami bersyukur, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Allah.
Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau Bapa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Yang percaya bahwa Dia Allah yang dahsyat, berikan kemuliaan bagi Dia, saudara. Dengan iman kita nyatakan kepada Tuhan. Amin. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Sungguh tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sambil bangkit berdiri sama-sama, kita katakan kepada Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Yesus, ini ungkapan hati kami kepadamu Tuhan. Selama-lamanya Engkau tetap Allah dalam hidup kami, sebab Engkau Allah yang tak tergoncangkan oleh apapun Tuhan. Tiada yang lain,
Menjaga gereja tempat itu, sungguh tiada yang lain, Bapa. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walaupun yang sebuah bergoncang tak tergoyah. Lebih baik satu hari di tengah-tengah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Memuji dan menyembah menjadi kesukaan
dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan kasih-Mu Tuhan, kami merasakan cinta-Mu Bapa. Ya selamanya, selamanya kau tetap Allah, walau dunia sebuah bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap You are worthy of it all. What from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. What from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
Raja Raja Tuhan. Kami percaya bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka akan sumber merajawani yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Jangan gak pernah lelah, gak pernah lesu, sebab kekuatan daripada Tuhan dicurahkan di tempat ini. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan kita serahkan haleluya.
duduk, kasih tos kanan kiri kanan. Yesus baik. Yesus baik. Katakan Yesus baik. Dia bukannya baik saja, saudara. Dia Allah yang setia. Sekalipun terkadang kita nggak setia, Dia Allah yang setia. Dia selalu ada buat saudara dan saya. Dalam hal apapun, keadaan apapun, Dia selalu ada, saudara. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Jangan pernah ragukan cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Bapakku yang setia Tuhan. Terima kasih. Kami bangga memiliki. Kami bangga punya seperti-Mu. Begitu setia sampai selesai melakukan, mengerjakan pekerjaan Bapa sampai Kau berkata ini selesai. Ini kami, jadikan kami pribadi yang setia, yang taat sampai akhir. Selama hidup kami mengikut Engkau, setia seperti-Mu. Sebab tidak ada yang misahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kesakitan, kesesakan, bencana apapun Tuhan tidak menghalangi kasih karena bagi setiap kami Bapa. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan keterangan yang tak bisa dunia berikan.
Aku melihat tangan-tangan terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Aku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Yang mudah hambanya maju ke depan. Engkau setia. Never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Kami bersyukur Tuhan. Di hari yang indah ini Tuhan masih beri kami kekuatan, kesehatan,
Bahkan juga kami bisa bersama-sama ada di tempat ini semua karena anugerah kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau bersama-sama Tuhan mendengar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami ya Roh Kudus, ajar kami ya Bapa, agar kami bukan hanya menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang mengerti akan kebenaran firman-Mu, tapi kami mau menjadi orang-orang dan anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi mulut lidah hamba-Mu dan urapi setiap telinga hati kami semuanya, umat-umat-Mu yang akan mendengar pesan firman Tuhan. Berbicaralah ya Roh Kudus. Kami semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu dan umat-umat-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, saudara. Boleh colek kanan kirinya, katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, para pelayan-pelayan Tuhan. Sekali lagi shalom. Orang yang diberkati Tuhan kurang kencang saudaraku ya. Saya aja yang suara udah gini harus kencang gitu saudara. Amin. Sekali lagi shalom. Itu dia. Saya rindu pada saat ini, di pagi yang indah ini, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Kita mau sama-sama belajar. Ya, kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Karena di hari-hari ini penting sekali firman itu hidup dalam kehidupan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kalau nggak hidup firman itu saudaraku, apalagi yang kita pegang. Ya, firman-Mu pelita bagi kakiku. Terus kalau kita nggak suka firman, terus apa yang menerangi langkah kita? Senter handphone saudara, mau sampai kapan? Baterainya, lampunya, paling nanti redup juga kok. Tapi firman Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dia tetap memancarkan terang Kristus. Amen. Terang bagi setiap jalan kita, agar kita tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Agar kita tidak tersesat, Bapak Ibu Saudara. Agar kita tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang dibungkus dengan baik, dengan enak, sehingga waktu saudara sudah memakannya, saudara tidak sadar lagi. Tiba-tiba saudara sudah ada di mana? Surga itu ajaran sehat. Neraka toh? Ajaran sesat kan neraka toh? Waktu kita sudah makannya, masih mending kayak Adam, tercelikan matanya. Ini sudah tertutup matanya selama-lamanya. Kan repot. Makanya kita penting sekali hari-hari ini Bapak Ibu, saya bukan anjurkan, bukan paksakan, no, tapi saya ajak yuk. Kalau kita baca firman Tuhan, kita kupas, kita renungkan, kita doakan, kita resapi gitu saudaraku. Jadi jangan pikiran kita dimasukkan ke firman Tuhan. Kita paksa firman Tuhan harus sama dengan pikiran saya, harus sama. Pokoknya isinya nggak gitu, harus sama. Nggak gitu saudara. Tapi intisari firman Tuhan kita serap dan kita taruh di pikiran kita. Setuju? Amin. Ya. Jadi waktu kita berkata-kata dengan firman Tuhan. Waktu kita hidup dalam firman Tuhan gitu saudaraku. Makanya firman Tuhan hari ini saya ingin menyampaikan dengan judul firman Tuhan adalah membangun kehidupan rohani yang kokoh. Bilang kanan kirimu kokoh. Kalau kokoh itu strong toh. Coba goyang kanan kirimu. Kuat nggak gitu? Saudara pernah lihat pohon yang kuat, pohon yang besar, kuat? Saudara goyang-goyang. Saya selalu ilustrasikan dengan pohon beringin di Jogja. Ada orang Jogja? Nanti beberapa hari lagi saya mau ke Jogja nanti. Enggak. Bercanda saudara. Ya? Saya selalu ilustrasikan dengan pohon ini. Karena pohon beringin ini nggak ada di gambarnya saudara. Saudara jangan tunggu-tunggu. Tapi jangan searching juga hari ini gitu saudara. Ya, pohon ini besar sekali, besar. Dan akarnya kemana-mana, merambat kemana-mana saudara. Dan ini pohon ini di alun-alun. Enggak, selatan. Maksudnya selatannya. Kan ada dua toh. Itu maksud benar di alun-alun Jogja. Tapi kan ada yang di selatan dan ada yang di terbalik nggak? Siapa orang Jogja di sini? Pokoknya itulah ada dua lah gitu ya.
Atau ada orang Jogja yang nggak tahu Jogja lagi. Nih, pulang dulu ke kamu. Gitu saya waktu saya ada di Jogja, saya selalu uji coba gitu ya dengan melewati pohon itu. Jadi saya jalan, kalau saya tembus di tengah pohon beringin itu, jodoh saya dekat katanya. Katanya. Duh, ini katanya. Kata kuncen di situ, gitu loh. Tiba-tiba saya jalan toh. Jalan tutup mata, tapi tutup mata. Jalan-jalan, ternyata saya melenceng jauh. Oh, berarti memang masih jauh gitu. Ini katanya. Saya bukan ilustrasikan itunya, saya bukan poin di situnya. Tapi pohonnya ini, saudara. Jadi saya tanya, ini sudah berapa tahun? Wah, sudah lama ini Pak, katanya Mas. Oh gitu ya. Saya dipanggil Mas kalau di Jogja. Saya langsung tanya berapa kilo. Ya. Terus saya tanya udah berapa lama? Wah, sudah lama ini. Saya lihat pohonnya dari atas sampai bawah, rindang banget daunnya, saudaraku. Saya lihat akarnya, wah, merambat kemana-mana. Pantesan ini kokoh. Pantesan pohon ini kuat. Dan saya sangat tertarik kalau kehidupan Kristen, kehidupan kerohanian orang percaya sekuat pohon ini. Kebayang gak saudara itu di alun-alun yang di tengah gak ada pelindung angin dan lain-lain. Kalau ada badai, bus. Kalau ada hujan, bus. Ada petir dan lain-lain. Tapi dia tetap kuat. Karena apa? Dia punya akar yang merambat kemana-mana. Jadi kalau saudara ingin membangun kehidupan rohani yang kokoh, perlu akar dulu. Bilang kanan kirimu, akar dulu. Jangan mau cepat-cepat berbuah. Kalau kita semua pengen ngejarnya buah, bertumbuh buah, akarnya nggak kuat, tiba-tiba digoyang, hus, langsung bro. Tiba-tiba Tuhan jahat, Yesus tega, tapi tiba-tiba berkat Tuhan berlimpah. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik bagiku. Tapi kalau udah ada masalah dikit, makanya Yesus benar nggak peduli sama hidupku. Kau biarkan anakku seperti ini. Tapi udah berkat Tuhan lain cerita. Senyumannya udah manis-manis gitu. Udah pakai kedip-kedip sama Tuhan. Itu saudara. Karena apa? Dia gak punya akal. Sesuatu yang baik terus yang dia mau terima. Tapi yang tidak baik tidak mau dia terima. Dan dia selalu menyalahkan Tuhan. Saudara belajar dari Ayub. Waktu dia mengalami pencobaan, borok, saudaraku. Sudah ada yang sih pernah mengalami borok seperti Ayub? Yang ya benar nggak ada. Tolak, tolak. Maksudnya digaruk pakai beling toh. Berarti segitu gatalnya. Saudara kalau digigit nyamuk gatal kan? Udah gemes banget kan? Ini lebih gatal dari digigit nyamuk. Mungkin anggaplah 1.000.000 nyamuk gigit Ayub. Satu borok. Dia gatal sekali. Saya dulu pernah di pedalaman digigit nyamuk. Jadi nyamuk waktu gigit saya, saudaraku, bukannya gatal, tapi bernanah. Katanya sih kutu babi, katanya. Untungnya nggak babinya, kalau babinya tak makan. Ini masih kutunya, jadi tak matikan gitu ya. Jadi katanya kutu babi. Jadi waktu saya gigit, gatal memang. Saya garuk, melendung. Tapi melendungnya itu air bernanah. Jadi waktu saya pencet, terus nyebar. Lah piye toh? Oh dulu belum piye. Saya belum tahu piye. Nah macam mana pula ini kan gitu ya. Masih. Di sini aja saya baru tahu piye. Jadi saya nanti kalau ke Indonesia saya pakai bahasa Jawa nanti. Kok nggak pakai bahasa Kanton? Orang saya diajarin bahasa Jawa di sini. Jadi waktu dia meletus gitu ya, bukan meletus apa? Meledak, meledak. Apa? Ya pecah gitu ya. Dia nyebar gitu loh. Jadi dulu di pedalaman Kalimantan seperti itu nyamuknya. Nanti saudara rindu tuh ke sana ya. Nanti kita barakan. Tapi siapkan dulu. Jadi autan itu, tahu autan? Masih tahu toh? Tahu ya. Autan. Biasanya kan kita pakai satu saset toh. Saya pakai 5 saset. Sampai muka-muka saudara.
Besok-besok gatal-gatal juga. Gatal-gatal karena itunya, autannya, karena ke wajah toh. Daripada digigit nyamuknya, lebih baik apa? Gatal autannya, nggak berbekas. Tapi ini berbekas, jadi saya banyak bekas karena dari sana. Tapi saya bilang nggak apa-apa. Ini tanda waktu saya masuk pedalaman. Gitu saudara. Ya, orang nanti di hadapan Tuhan bersih total semua tuh. Nggak ada yang jerawat kok, tenang aja. Nanti scan saudara tuh rontok semua. Serius. Nanti udah nyampe surga, saudara masuk surga, nggak usah make upan. Tuhan bilang, di sini nggak terima make up. Kalian sudah bersih semua. Kan terang kemuliaan toh. Ya, saudara kemana-mana udah wah memancarkan terang gitu saudaraku. Tadi saya mau sampai mana? Akar ya. Karena si nyamuk tadi tuh. Ya, jadi penting sekali akar. Jadi waktu saya melayani di pedalaman, awal mungkin saya bersungut-sungut sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kok saya kan mau melayani Tuhan, kok tempat seperti ini? Saya diingatkan Paulus. Dia masuk penjara. Dia gak pernah sungut-sungut loh. Di Paulus dan Silas waktu di penjara ngapain? Nyanyi. Untung gak ada gitar di situ. Trio mereka. Kalau orang Batak, Paulus trio mereka. Las, ambil suara 2. Tiba-tiba, kan Silas toh? Iya, kalau Silas panggilnya siapa? Sil, kan gak enak. Las, Silas bilang, oke Us. Us ambil suara 1, oke. Kan gitu saudara. Dia memuji, kenapa? Dia sudah berakar di dalam Tuhan. Dia sudah kokoh di dalam Tuhan. Dia tidak gentar lagi dengan ancaman. Dia tidak gentar lagi dengan tantangan. Dia tetap berani. Dia tetap maju melayani Tuhan. Kenapa? Ada akar yang kuat yang dibangun di dalam kehidupan kerohaniannya. Di dalam firman Tuhan, sebelum akar ya, ayat ini dulu. Nah, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, Matius 13 ayat 20-21, ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan segera menerimanya dengan gembira. Hari ini saudara gembira? Gembira. Dengar firman Tuhan gembira? Gembira. Baca ayat selanjutnya. Tetapi ya tidak, dan tahan sebentar apabila datang penindasan, karena firman itu saudara di posisi mana? Enggak ada. Saya netral besar pokoknya. Kalau ya itulah. Enggak gitu. Firman Tuhan katakan kalau tidak berakar, dan kalau kita tidak berakar, kita tidak bisa tahan terhadap penindasan atau penganiayaan. Sangkal diri pikul salib. Emang gampang Bapak Ibu? Enggak loh. Saya gak mau bikin sesuatu yang mengawang-awang, seperti seakan-akan sudah benar-benar ada di sorga. Kita masih di dunia, bilang kanan kiri, kita masih di bumi. Belum waktunya. Ya kalau mau cepat minta cepat. Tapi kalau Tuhan bilang belum selesai tugasmu, minta cepat. Saya tahu kamu minta cepat biar cicilanmu nggak dilunasin kan? Kan Tuhan maha tahu toh. Minta cepat. Malaikat langsung lapor, Bapak jangan dilakukan. Kenapa? Cicilannya masih banyak. Banyak yang berdoa juga untuk dilunasi katanya gitu kan? Karena apa? Dia tidak berakar. Jadi saudara mendengar firman Tuhan, saudara terima dengan gembira, sukacita. Yes, itu perlu, itu sangat diperlukan. Karena menerima firman itu. Tapi yang sangat terpenting adalah akar itu. Kenapa? Karena filosofi akar itu adalah yang tidak kelihatan, menentukan yang kelihatan. Lihat saudara, slide selanjutnya. Kalau kita lihat satu pohon saudaraku, slide selanjutnya. Nah ini dia. Kalau kita lihat, apakah akar ini terlihat? Tidak. Saudara lihat pohon, terus saudara gali dulu akarnya. Oh bagus, pohonnya berarti bagus. Enggak toh. Saudara lihat apa? Pohonnya toh. Saudara lihat pohon duren, saudara lihat akar durennya enggak? Pohon durennya enggak? Oh akarnya bagus berarti pohon buahnya bagus. Kan enggak toh.
Ini sesuatu yang tidak kelihatan, tapi berpengaruh besar bagi pertumbuhan pohon tersebut. Nah, akar itu penting sekali bagi kekristenan, meskipun tidak kelihatan, tapi itu membuat pertumbuhan iman kita, kerohanian kita semakin kokoh. Kita nggak bisa, saudaraku. Beneran. Kita jangan mengharap banyak. Kita pengen bertumbuh besar, bertumbuh, berbuah, dan lain-lain lah apa bahasanya. Kalau saudara nggak berakar, Tuhan itu tidak melihat kata-kata yang manis dari mulut lidah saudara, tapi Tuhan itu melihat hati setiap Bapak Ibu semuanya. Yes, saudaraku, hari-hari ini nggak apa-apa lah firman keras-keras dikit toh, ya, mendewasakan kita kan. Ini kan belum keras ya, masih ya bubur semi-semi lah gitu ya, bubur yang setengah matang gitu saudara. Kemarin saya sempat drop jadi makan bubur. Baru kali ini saya merasakan makan bubur di Hong Kong. Ya, jadi akar itu penting sekali meskipun tidak kelihatan, tapi itu berpengaruh besar, bahkan menentukan yang kelihatan. Itu apa? Kehidupan kerohanian saudara. Jadi kalau saudara tidak berakar, saya yakin ya, pulang dari tempat ini, kalau saudara mengalami masalah di luar, mungkin disenggol temannya, ada yang lewat tiba-tiba ada yang nyenggol, kan di Hongkong gitu ya. Kadang kita udah menghindar malah disamperin juga. Saya pernah Bapak Ibu dicerita ya sebelum yang ngelus dada gitu. Saya udah jalan tuh bawa apa namanya kan troli kecil gitu ya, troli. Dia udah tahu, saya udah tahu lah, dia pasti akan menabrak saya gitu ya, dari jauh gitu. Jadi saya minggir dong, saya minggir. Duh, kok belok? Saya, loh, kok muncul lagi? Saya, loh, kok belok lagi? Saya hanya apa yang saya lakukan, Bapak Ibu, saya simpen troli, saya duduk. Dia tiba-tiba, oh, empai. Karena kita perlu berdiam, saudaraku. Ya, jadi perlu juga ada ujian-ujian untuk melatih kesabaran juga. Jadi kalau kita sudah berakar, pasti akan ada angin, akan ada badai yang akan menguji kekuatan akar tersebut. Jadi saudara jangan berharap, oh sudah berakar berarti semuanya indah, semuanya itu pelangi, semuanya itu sejuk, semuanya itu menarik. No, ada angin, ada badai, ada tantangan. Ya, mungkin juga ada masalah yang saudara sedang akan hadapi, yang sudah dihadapi. Tapi karena saudara berakar, saudara sedang menguji kualitas akar tersebut. Apakah benar-benar kokoh, apakah benar-benar kuat, sehingga bangunan itu tetap strong menghadapi badai. Bukankah hari-hari ini semakin jahat toh saudara? Ya, kasih semakin pudar, kasih semakin menipis. Nanti kemana orang Kristen? Ayo, colek kanan kirimu lagi, sambil lihat aja, sambil senyumin. Kemana kamu? Iya. Saudara ini memang paling senang kalau disuruh colek kanan kiri, karena sekalian mengungkapkan semua. Kesempatan pastor untuk ngomong kanan kiri gitu. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Akar-akarnya merambat ke tepi batang air. Saudaraku, jadi ikut Kristus itu apa? Gurih-gurih? Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar. Lihat, merambatkan dulu, bukan menumbuhkan awalnya. Perhatikan firman Tuhan ini. Apakah di sini ia akan seperti pohon yang bertumbuh dan berbuah? Tidak toh?
Tapi dia bilang ini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akarnya dulu. Mengingatkan kita bahwa akar ini sangat penting. Di sungai kalau sudah banyak pohon, akar semua itu terkendali dengan baik, saudara. Aliran akan berjalan, bahkan ikan-ikan akan berkembang biak, bertumbuh dan lain-lain lah, saudaraku ya. Bahkan dikatakan ini, tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Karena apa? Akar-akarnya sudah merambat ke tepi batang air untuk mengambil resapan air untuk pertumbuhan pohon tersebut. Jadi kalau pohon ini bertumbuh di tepi air, aliran air, terus dia nggak berakar, dia mau minum pakai apa? Pakai doa. Saudara kan kadang kita gitu toh, dikit-dikit, yo pakai itu. Doa yang penting, saudara. Tapi kalau kita tidak punya hubungan intim sama Tuhan, bagaimana kita mau menyampaikan apa yang kita mau sampaikan sesuai dengan kehendak Bapa? Toh perlu akar dulu kan? Berakar. Amin. Baru akar itu yang akan mengambil asupan air tersebut, sehingga pohon itu akan bertumbuh dan berbuah. Meskipun di tahun kering, meskipun di tahun kesusahan, dia tidak pernah khawatir. Bahkan pohon tersebut terus menghasilkan buah. Jadi orang Kristen itu tidak mengenal namanya tahun kering, tahun kesulitan, tahun kesusahan. Semua tahun bagi orang percaya tahun berkat. Amin. Tidak ada namanya tahun kesulitan. Bilang ada, enggak ada tahun kesulitan. Iya, semua tahun berkat, tahun sukacita, tahun wah, pokoknya semua. Ya, saudara. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi latihan itu pun perlu ada dalam kehidupan kita. Lihat, latihan rohani, ibadah itu berbicara tentang kehidupan kerohanian kita, toh. Jasmani. Siapa di sini yang pernah fitness? Nggak ada? Saudara anggap aja. Saya kalau ditanya pernah fitness, saya bilang pernah aja. Apa contohnya? Ngangkat galon tuh. Kan lumayan, sebulan sekali pun lumayan lah ngebentuk kok, saudara. Kan gitu, kalau kan 2 minggu sekali. Itu akan membentuk otot-otot kita. Nah, ibadah, pertemuan-pertemuan dengan saudara-saudari seiman, itu akan membentuk juga otot rohani kita. Ya. Jadi akar itu akan membawa kita untuk membentuk otot-otot kita, gitu saudara. Ya, otot rohani kita. Itu apa? Pertemuan dengan saudara-saudari seiman dalam komunitas-komunitas yang membuat pertumbuhan iman kita, kerohanian kita, yang saling membangun, yang saling menguatkan. Itu penting. Jadi jangan pernah, saudara, karena latihan itu penting. Lihat, mengandung janji baik untuk hidup ini. Saudara, waktu selama latihan, maksudnya melatih hidup ini di dalam kehidupan kerohanian saudara, saudara itu punya kepastian. Bukan hanya di hidup saat ini saja, tapi hidup yang akan datang. Amin. Karena tempat kita bukan di sini, saudara. Saya selalu katakan ini ya, bukan berarti saya mau pergi. Bukan. No, saudara. Saya selalu mengingatkan bahwa tempat kita bukan di sini. Saya sebagai hamba Tuhan yang Tuhan percayakan, saya selalu mengingatkan jemaat Tuhan bahwa tempat kita bukan di sini. Tempat kita itu di rumah yang sudah Bapa sediakan. Ada yang betah di dunia ini? Ada yang betah? Enggak. Oh, pura-pura. Bisa aja. Oh, mumpung di gereja enggak. Tapi waktu nanti keluar, nyesel ya aku tadi gua ngomong enggak ya. Tuhan boleh nggak saya cabut lagi kata aku. Haleluya. Dulu gitu juga saya pernah mengalami, saudara, ini pengalaman hidup.
Dulu waktu saya anak youth, saya bilang, siapa di sini yang siap menjadi pengurus? Wah, saya siap. Tiba-tiba keluar, saya menyesal sekali. Kok saya tadi bilang siap gitu ya, padahal nggak siap gitu. Jadi semua itu Tuhan akan nyatakan dalam setiap kehidupan kita, bahwa janji Tuhan ya dan amin. Bukan hanya di hidup sekarang. Hidup sekarang engkau diberkati Tuhan, tapi hidup yang akan datang engkau akan mendapatkan tempat, rumah yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kehidupan kita. Kalau sudah selesai, go home. Saya biasa kalau misalnya kalau berbicara gini agak ini ya. Kita next dulu. Dengan memiliki kehidupan rohani yang berbobot, kita akan kuat menghadapi badai apapun dalam hidup ini. Amin. Ya. Dengan cara apa saja, saudara, membangun mesbah pribadi dengan Tuhan. Coba, saya akan tanya, siapa di sini yang setiap hari membangun mesbah di hadapan Tuhan? Wah, cuma 10%. Kadang-kadang, nggak apa-apa, belajar, toh. Ya, semua belajar. Jangan malu untuk belajar, Bapak Ibu. Beneran. Malulah kalau saudara tidak pernah mencoba. Kalau belajar jangan malu. Saya pun belajar kok. Membangun mesbah gampang nggak awalnya? Sulit. Susah, saudara. Apalagi kalau udah doa fajar, toh. Doa pagi. Haleluya. Haleluya. Tiba-tiba dikasih lagu yang pernah saya nyanyi. Masuk ruang, masuk lagi saudara. Udah cuci muka, ya. Tiba-tiba ada welnya, masuk ruang. Ya benar-benar masuk. Orang disuruh masuk kok. Ini masuk. Untung nggak sampai ruang Maha Kudus selamanya. Ya, membangun mesbah pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara belajar dari pribadi Nabi Elia, dia selalu membangun mesbah. Daud berapa kali sehari? Daud 7 kali. Yati samse Kalau Daniel? Samci. Sudah berdosa loh kalau menjahili pastor. Membangun mesbah pribadi kita dengan Tuhan pribadi ya. Saudara buka kamar, tutup, matikan lampu, tidur. Bukan. Dari tadi saya bercanda terus. No. Apa saudara? Tutup, mati lampu, berdoa, berlutut, sujud. Jangan sambil tiduran. Saya paling nggak setuju kalau saudara kalau sambil doa sambil tidur. 14. Tiba-tiba, Tuhan saya mau tidur, terima kasih. Baru terima kasih, belum amin. Tuhan dari surga, amin dulu, bangun dulu, amin. Ya, jadi sikap yang benar menentukan doa saudara kepada Tuhan. Beneran, kualitas kehidupan kerohanian saudara dilihat dari sikap saudara bersujud dan berlutut di hadapan Tuhan. Saudara waktu berlutut sama Tuhan, masih goyang kanan, goyang kiri gitu saudara. Gak apa-apa, cari posisi nyaman aja. Tapi saudara punya sikap hati yang benar di hadapan, menundukkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kalau udah paling senang banget. Makanya kalau saya tinggal, saya punya kasur agak tinggi, jadi bisa berlutut, lututnya nggak sakit gitu saudara. Jadi ininya agak tinggi, jadi saya cuma nyender gini, kepalanya nyenderkan ke kasurnya. Tiba-tiba dosa loh saudara, fitnah pesternya loh. Dulu iya ya, jadi membangun pribadi lepas pribadi. Yuk mulai ya, mulai waktu-waktu kita. Takutnya nih saudara belum mulai sampai besok, lusa, bulan Tuhan, iya sayang toh. Tiba-tiba raptor hilang semua terus kita tertinggal. Mau ngapain saudara?
Gak ada lagi kesempatan, saudara. Ya, makanya yuk selama kita hidup pergunakan waktu yang ada. Tuh nanti kita bersuka cita kembali ketemu di rumah Bapa di surga tuh. Mungkin di dunia nangis-nangis karena ditinggalkan, tapi rohnya sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Waktu kita bertemu, wah bersuka cita kembali, gitu saudara. Jadi bangun mesbah, karena nanti di surga kita banyak memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, membaca dan merenungkan, melakukan firman Tuhan. Saya langsung melakukan, saudara. Karena kalau saudara membaca dan merenungkan, suka lupa melakukan. Jadi saya langsung membaca dan melakukan. Jadi saudara sudah baca, terus saudara lakukan, ya. Membaca dan melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, agar saudara punya kehidupan rohani yang berbobot adalah berdoa dan oke ya? Berpuasa. Ambil waktu. Yang keempat, membangun persekutuan rohani dengan keluarga serta saudara. Itu penting sekali, saudara. Karena aktivitas rohani dengan Tuhan akan memperkuat iman kita dan mampu membuat kehidupan kita mampu berbuah dan berubah sampai Tuhan datang. Amin. Ya, jadi aktivitas rohani itu harus lebih dibanyakin daripada aktivitas-aktivitas yang tidak membangun. Serius, saudara. Saudara aktivitas di luar sana, saudara rajin banget. Saudara selalu aktif. Tapi tiba-tiba aktivitas rohani, saudara lemesnya minta ampun. Terus saudara udah lihat kalender, ya udah Sabtu, besok Minggu, ya gereja. Ya harus bangun pagi. Ya harus hujan-hujanan. Ya. Tapi tiba-tiba aktivitas yang lain. H-3 update status. H-3 ikut di sini. Hadir ya, saya peserta di dalamnya. Nanti bisa ketemu. Aktivitas yang lain begitu antusias, tapi aktivitas rohani, lemesnya minta ampun. Nggak ada di sini, saudara. Udah pindah selatan. Jawab terus. Ya, jadi aktivitas rohani dengan Tuhan akan memperkuat iman kita dan mampu membuat kehidupan kita mampu berbuah dan berubah. Kolose 2:7. Hendaklah, yuk kita sama-sama baca yuk. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Kamu berakar di dalam Kristus Yesus. Pertama itu apa? Semua diawali dengan berakar, saudara. Karena penting sekali, beneran. Cius, beneran. Berakar itu penting sekali bagi kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Kalau saudara tidak punya akar yang kuat, akar yang strong, kehidupan kerohanian saudara itu tidak akan pernah kuat untuk menghadapi badai kehidupan ini. Selama kita hidup selalu ada masalah. Selama kita buka mata kita selalu ada masalah. Kapan hilang masalah kita? Waktu kita tidur. Karena waktu tidur Tuhan memberkati kita. Tapi jangan saudara suka tidur. Tidur diberkati Tuhan. Bukan itu maksudnya, saudara. Ya, dalam pengertian siang dan malammu diberkati Tuhan. Tapi selama kau membuka mata lagi, kau akan menghadapi masalah, tantangan. Tapi kalau saudara berakar di dalam Kristus, dibangun di dalam Kristus, kamu akan bertambah teguh dalam imanmu. Yang telah diajarkan kepada saudara melalui firman Tuhan. Karena saudara tahu iman timbul dari telinga kita. Baik telinga kita, ininya ke atas daunnya biar ngedengar. Kalau ke bawah, kan lain cerita tuh. Gak masuk informasinya. Dia kebuka lebar agar terus mendengar firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan.
Jadi kalau saudara hari-hari ini sudah bosan mendengar firman Tuhan, bertobatlah. Serius. Karena firman Tuhan itu sumber segalanya. Saudara bisa kuat, saudara bisa strong, saudara mengalami pencobaan, saudara mengalami masalah, saudara mengalami tantangan, saudara tetap berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan cincin gitu. Pas kami itu gitu toh. Tapi saya adalah laskar Kristus. So, waktu ada menghadapi masalah kananmu, badai, terus menghadapi banjir, saudara tetap jalan, tetap. Jangan kalau saudara nggak punya akar yang kuat, tiba-tiba masuk misi, enggak. Ketakutan nggak masalah, gitu saudaraku, ya. Jadi kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Amin, saudaraku. Saya akan tutup dengan slide terakhir saja. Boleh sampai ke slide terakhir. Nah ini deh. Kita harus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah proses pertumbuhan di mana Tuhan sedang membawa kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi semua. Jadi kalau saudara sedang mengalami suatu proses dalam kehidupanmu, itu sebenarnya Tuhan tuh sayang banget sama hidup saudara. Karena Tuhan sedang membawa saudara ke level-level yang lebih tinggi lagi. Apapun proses yang kita hadapi, kita harus tetap melangkah. Karena Tuhan sedang mengubahkan dan memperbaharui hidup kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Amin. Dalam firman Tuhan ini menjadi kekuatan rema, dan kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala, yuk. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kasih setia-Mu yang selalu kami nyatakan di dalam setiap kehidupan kami, dan terima kasih untuk firman-Mu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Naikkan pujian ini dari awal, yuk sama-sama katakan. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Oh, mengikut Yesus, come on, katakan, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Oh,
Denganmu saudara katakan mengikut Yesus. Itu kesukaan bagi kami. Kami lepaskan semua hak kami hanya untuk mengenalmu, mengikutmu. Oh Yesus, mengiring Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya kalau kami mampu sampai hari ini, kami bisa sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu yang berturun bagi setiap kami ya Bapak. Terima kasih buat pagi hari ini Bapak, mengajar kami untuk berakar dalam Engkau Tuhan, berakar dan bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena hidup kami semakin kecil Tuhan, tapi Engkau Yesus semakin besar dalam hidup kami Bapak. Terima kasih urapi hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu dan menyembuhkan isi hati-Mu buat sedekah ya Bapak. Hikmat marifat-Mu lebih lagi atas hamba-Mu, bahkan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus, banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau, sebab kemuliaan mengikuti hamba-Mu dimanapun hamba berada ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan sebentar lagi Tuhan, sembah persembahan kepadamu Tuhan, persembahan apapun Tuhan, penikman perpuluhan Tuhan, persembahan syukur Bapak. Biarlah persembahan kami hari ini Bapak sebagai dupa yang di hadapan Engkau dan menyenangkan hati-Mu Bapak. Berkati setiap tangan-tangan bawahnya Bapak, kami percaya berkat melampah mengalir bagi setiap tangan-tangan berikan hari ini Bapak. Dengan hati yang bersyukur dan bersukacita, kami bawa persembahan kepadamu Bapak di dalam satu nama Tuhan Yesus yang siap membawa persembahan Tuhan bersama-sama dengan siapa Tuhan. Amin. Sementara persembahan jalankan, kita akan menyaksikan PIC News sepanjang minggu ini. Silakan media. Keluarga BSI Hongkong menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir? Ambilkan tangan di tempat. Puji nama Tuhan, jemaat yang setia, berikan kembali bagi Allah kita saudara. Dia semua setia. Haleluya. Sekali lagi dong beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya juga minta dukungan doa. 3 minggu ke depan saya akan berada di Indonesia. Tapi ada Pastor Januar yang akan ada di tempat ini. Jadi tetap semangat, dukung dalam doa. Bahkan nanti sekembalinya saya juga di minggu terakhir saya sudah ada di Hong Kong juga. Jadi seluruh pengurusan, bahkan seluruh acara-acara yang akan dilalui
Mohon dukung dalam doanya ya. Di perjalanan saya besok akan berangkat ke Indonesia, ke Jakarta, dan saya akan kembali tanggal 25 Agustus hari Jumat. Sudah tiba di Hongkong. Itu, dan yang ini karena minggu terakhir, kita akan bersama-sama berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Juli. Saya ajak siapa yang berulang tahun di bulan Juli, siapa saja, yuk maju ke depan. Ayo. Semua langsung, come on. Nah ini, saya nggak sebutkan terlalu banyak. Juli banyak Bapak Ibu. Ini belum yang tidak tertulis. Mungkin ini yang belum tertulis kan? Yang nggak tertulis mohon maaf Bapak Ibu. Yang dikasih Tuhan saya akan update terus. Tapi saya mohon maaf kalau misalnya nggak tertulis tetap maju ya, agar kami data ya. Ayo yang Juli ya. Semua yang Juli saya nggak akan sebutkan lah. Pokoknya semua yang merasa oh saya lahir di bulan Juli gitu loh. Pokoknya saya di bulan Juli gitu loh. Ayo semua ya. Semua 4 orang. Ini ada banyak memang. Ada? Nggak ada? Oke. Nah. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamat. Umur panjang di tangan kanan dan kehormatan sampai selamat. Sebelum kipas, boleh pribadi, lepas pribadi make a wish atau berdoa dulu. Ucap syukur, bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Haleluya. Oke. Kipas lilin. Tunggu hitungan saya ya. Saya mau ikutan bangun. Sekarang kita hitung sama-sama ya. Dalam bahasa kanton karena kita lagi di Hong Kong toh. Oke ayo. Yot. Oke, boleh ini dimajukan ya. Nanti Pastor Januar akan berdoa dan saya juga akan berdoa buat rekan-rekan yang berulang tahun yang di bulan ini ya. Yuk, sebab kau besar. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri ya. Kita arahkan angkat tangan kita berdoa untuk setiap rekan-rekan. Bersyukur Tuhan hari ini menjadi hari yang berbahagia Tuhan. Saudara-saudara kami saat ini bertambah 1 tahun umurnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami Tuhan, anak-anakmu dengan segala berkat yang terbaik, segala kelimpahan dari surga. Tuhan curahkan bagi anak-anakmu Tuhan, memberkati dalam pekerjaannya dan setiap apapun yang dikerjakan tangannya. Tuhan membuat berhasil. Percaya Tuhan, kesetiaan Tuhan ada bagi anak-anakmu, membuatnya lebih dari pemenang. Tuhan melindungi, memagari seluruh kehidupannya, keluarganya. Tuhan berkati dengan kesehatan yang prima, supaya dapat beraktivitas, supaya dapat melayani Engkau lebih baik lagi. Tapi lagi Tuhan setia juga dalam melayani Engkau Tuhan. Biar kiranya dalam pelayanan mereka mengurangkan Tuhan turun terus urapi supaya pelayanan mereka luar biasa dan berbuah-buah
berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you Pastor Januar. Haleluya. Senang ya ulang tahun. Ya. Aduh, masih beri kekuatan, no? Ada apa? Ada gift dari gereja. Yang nggak usah dilihat nilainya, dilihat sampulnya saja. Bapak Ibu silakan duduk. Dari pastor yang ngelawak, saya bersuka cita sekali hari ini, saudara. Iyalah. Enggak. Saya terbiasa memang Hari mau besok pulang ya. Besok pulang. Ya iyalah, sukacita. back to laptop toh. Ya. Jadi ada gift dari gereja, ya. Ini bukti perhatian gereja Tuhan BIC Hong Kong Kowloon untuk setiap rekan-rekan yang berulang tahun, ya. Jadi jangan dilihat nilainya, dilihat dari perhatian, bahkan juga doa-doa yang sudah dinaikkan buat setiap rekan-rekan yang berulang tahun, ya. Kita memberkati sekali lagi selamat ulang tahun. Manis memberkati selamat ulang tahun. Ada manis. Pas dengan wajahnya. Ya, jadi silakan duduk. Silakan duduk. Oh, foto dulu katanya. Pastor Januar boleh mungkin sana ya, kita foto. Thank you. Silakan duduk ya. Silakan. Yuk kita akan bangkit sekali lagi bangkit berdiri. Yuk kita akan mengakhiri ibadah di hari ini. Oh, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada sepertimu, tiada seperti engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Yesus, Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu dan buka hatimu, terima berkat Tuhan. Berkat berlimpah, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus, mengurapi memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Maranatha menjemput kita di awan-awan kemuliaannya. Dan kami mau sama-sama katakan Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Kita semua yang diberkati di ibadah raya pagi ini, mari kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Selamat duduk Bapak Saudara, ibadah kita sudah